Tafsir ini dinamakan tafsir Al-Jalalain karena yang menulis tafsir ini dua orang, dua Jalal. Satu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, namanya yang pertama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, yang belum selesai wafat. Belum selesai ngarangnya, nulisnya ini wafat. Maka diteruskan oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. As-Suyuti itu maknanya kota, nama kota Asyut. Suyuti itu maknanya orang yang penduduk kota Asyut. Jadi kalau ada orang Indonesia namanya Suyuti, lucu itu. Nah, Indonesia namanya Suyuti. Damanhuri kota Damanhur. Ada orang namanya Rozi itu Roy, dari kota Roy. Lucu, di Indonesia nggak ada Suyuti, tapi dia tidak ada kota namanya Asyut di Indonesia, tidak ada orang namanya Suyuti. Itu lucu itu. Namanya itu Ciganjur, kita Jakartawi, Cireboni, apa? Kerangkengi. Namanya itu Kerangkengi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini sebenarnya tafsir yang paling kecil, yang paling rendah. Belum benar-benar tafsir ini. Belum benar-benar, sekedarnya memudahkan makna, menjelaskan makna sedikit. Kalau benar tafsir itu tafsir Rozi, Mafatihul Ghaib 16 jilid, tafsir Tabari 10 jilid, itu yang betul-betul tafsir. Kalau ini cuma menjelaskan makna gitu aja. Kalau tafsir itu bukan hanya menjelaskan makna, tapi menjelaskan tujuannya. Kalau menjelaskan makna namanya tarjamah namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati wa anzalna ilaika dzikra tubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Saya turunkan kepadamu Muhammad az-dzikra Quran. Az-dzikra itu Quran. Ditubayyana supaya kamu menjelaskan lin-nasi kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa saja semua yang diturunkan kepada mereka. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Setiap perbuatan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbuat baik tidak bismillah, maka bagaikan binatang yang buntutnya putus. Apa artinya? Tidak sempurna. Ada kambing buntutnya putus, ada burung buntutnya putus. Sempurna enggak? Nah, itu sama dengan kita mengerjakan sesuatu yang baik. Kerjaannya baik. Nyapu, apalah, belajar, baik kan? Tapi tidak pakai bismillah, berarti kayak ada binatang, kambingnya baik, burungnya baik, tapi buntutnya putus, berarti tidak sempurna. Maka kita jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillah. Mau masuk WC pun bismillah, enggak usah Rahman-Rahim, enggak usah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya Allah. Yang layak dipuji hanya Allah. Kalau manusia sebenarnya enggak layak dipuji manusia ini. Karena manusia ini dibanding dengan wujudnya manusia, dibanding dengan wujudnya Allah, tidak ada apa-apanya. Enggak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan lah.
satu tetes air dengan air laut saja masih kebesaran. Bandingannya manusia dengan Allah itu bagaikan satu tetes air dengan air lautan, masih kebesaran satu tetes air itu. Kenapa? Karena kita cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun dah. Masih ada di kerangkeng ya, orang umurnya 90 tahun masih ada di kerangkeng. Sedangkan Allah wujudnya la awwala wala akhir, la bidayata wala nihayah. Tidak ada permulaannya dan tidak ada ujungnya. Itu wujudnya Allah. Lah wujud manusia yang 70 tahun dibandingkan dengan wujud Allah yang nggak ada, anggap saja nggak ada lah. Kalau dianggap satu tetes saja masih kebesaran. Paham betul? Begitu pula ilmunya. Ilmunya manusia ini semuanya, walaupun sudah maju modern, bisa bikin pesawat, internet, dibanding dengan ilmunya Allah yang nggak ada apa-apanya. Wong Allah bisa menciptakan langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia ada yang pesak, ada yang mancung. Coba kalau manusia tidak ada yang sama, sampai tapak jarinya semua beda. Tapak jarinya anak nggak sama dengan tapak jarinya ayah, nggak sama dengan tapak jarinya ibu. Mukanya pun walaupun mirip, nggak persis 100% tidak. Ada bedanya dikit-dikit ya. Ya ibunya mancung agak mengo dikit gitu. Ibunya putih, anaknya agak hitam coklat. Wungu malah. Ada nggak yang wungu? Ada nggak yang wungu? Bapaknya ganteng, anaknya rempeng, ada kan? Walaupun ada anak yang mukanya persis, nggak pasti ada bedanya. Itu kekuasaan Allah. Bikin ciptaan yang beda-beda, itu kan luar biasa kan? Beda semua coba. Anaknya orang 1, 5 misalkan beda semua. Kan luar biasa. Coba kalau bikin sama gampang. Bikin sama gampang. Ini bikin beda. Tapak jarinya beda, uratnya beda. Yang paling ajib lagi, hatinya pun beda, kecerdasannya pun beda. Pasti ada bedanya. Dua saudara sama-sama cerdas, pasti ada bedanya. Sama-sama perasaannya baik, hatinya baik, pasti ada bedanya. Likullin darajatin mimma 'amilu warfa' ba'dakum fawqa ba'din darajat. Satu sama lain ada derajatnya sendiri-sendiri, enggak ada yang sama. Maka kalau kita lihat demikian, yang layak dipuji hanya Allah. Orang kerangkeng enggak layak dipuji udah. Jelek, kotor. Dipuji apanya? Yang layak dipuji hanya manusia tidak layak dipuji, kerbau, binatang nggak layak dipuji, tumbuh-tumbuhan tidak layak dipuji. Kenapa? Karena semua ciptaannya. Karena ciptaannya. Kalau kita terpaksa memuji orang, memuji makhluk, itu pada hakikatnya kita memuji Allah. Itu sambelnya Pak Dayat enak banget. Nyatanya muji siapa ya? Muji siapa? Muji Allah yang menciptakan Dayat Allah. Aduh, anak kamu cantik banget. Atau kakak kamu kok cantik banget. Nah, itu berarti yang saya katanya dipuji Allah. Kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Seorang ayah ibu nggak bisa menentukan anak saya rupanya harus begini, enggak. Ya minta sih boleh, minta boleh. Mudah-mudahan ya Allah istri saya lagi hamil, anaknya ganteng, mancung, putih, musuh lahir hitam pesek, kalau mengameng lah. Maka sekali lagi yang layak dipuji hanyalah alhamdulillah, segala puji itu lillahi, kepunyaan Allah, hamdan muafian, dengan pujian yang menutupi, memenuhi lina'amihi, terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Mukafian, yang mengimbangi, memadai, limazidihi, untuk tambah nikmatnya Allah. Barang siapa diberi nikmat kemudian bersyukur, maka Allah akan menambahi nikmat-nikmatnya itu. Wassalatu, salawat atau rahmat, wassalamu, keselamatan, itu ala Sayyidina Muhammadin, mudah-mudahan diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wa alihi dan seluruh keluarganya, wasahbihi dan seluruh sahabatnya, wa junudi dan seluruh bala tentaranya. Nabi Muhammad kalau kita doakan mudah-mudahan selamat. Apa Nabi Muhammad butuh doa kita? Apa Rasulullah butuh doa kita enggak? Jawab, Rasulullah butuh doa kita enggak? Tapi kita selalu mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wassalatu wassalamu alaihi. Mendoakan itu. Mudah-mudahan Rasulullah diberi keselamatan, diberi rahmat. Masya Allah, Rasulullah didoain oleh Syaraj mana? Enggak ada. Rasulullah didoakan oleh orang kerangkeng. Pantas nggak itu? Rasulullah didoain oleh orang patrol. Pantas nggak itu? Nah, kalau kita mendoakan Rasulullah, sedangkan Rasulullah tidak butuh doa kita, maka kiriman doa kita itu nanti akan bleber. Ngerti nggak bleber? Nah, blebernya kepada kita. Jadi Rasulullah itu sudah gelas yang penuh. Cukup, nggak butuh apa-apa, nggak butuh doa kita sebenarnya. Rasulullah tidak butuh doa kita. Ibarat gelas air penuh airnya. Nah, ketika kita kirimi doa, sepertinya gelas itu kita jogi apa? Kita tambahin air lagi, tumpah nggak? Tumpahnya kepada kita yang mendoa. Kalau kamu butuh doain, kalau Rasulullah nggak butuh didoakan oleh kita yang begini ini, apanya? Tapi ya itu, ketika kita mendoakan Rasulullah, bagaikan gelas yang sudah penuh airnya, kita tambahi lagi dengan doa kita, bleber airnya, paham nggak? Nah, blebernya itu ke kita yang baca doa. Kalau yang nggak baca doa ya nggak kebagian blebernya. Ya. Sayyidina Muhammad, orang-orang yang bukan orang NU, orang Muhammadiyah ngomong, kalau baca selawat tidak usah Sayyidina, berarti kita kultus. Mengkultuskan kepada manusia tidak boleh, hanya Allah yang harus dikultuskan. Itu goblok itu. Semua para sahabat, saya kalau bantah mereka senangnya pakai sejarah. Kalau sejarah nggak bisa dibantah. Kalau pakai ayat, hadis, nanti mereka juga punya ayat lagi. Nah, kalau pakai sejarah, sahabat ketika mengadu kepada Rasulullah, kalau ada kebutuhan, kalau ada sesuatu yang diadukan, bukan hanya Sayyidina, ya Rasulullah, ya Sayyidana wa Maulana wa Habibana, Antal Karim, Ibnal Karim, Ibnal Karim, dipuji Rasulullah, dipuji. Antal Karim, Ibnal Karim, Ibnal Karim. Wahai orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia. Sahabat, Rasul nggak melarang. Rasul tidak. Ya. Orang bodoh nggak usah diikutin lah. Keluaran pesan kilat 2 minggu itu. Jadi kamu harus berani melawan, berani nggak? Berani. Coba lihat sejarah tarikh. Banyak kalau ada persoalan sahabat datang mengadu, ya Rasulullah, ya Habibana wa Sayyidana wa Maulana. Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah masih berupa nur 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam. Sebelum Allah menciptakan Adam, Nabi Adam sudah menciptakan Nur Muhammad. Sebelumnya berapa tahun? 2000 tahun. Nah, bahkan Allah menciptakan alam semesta ini dan lain-lain adalah Allah menciptakan ciptaannya lah. Karena tujuan yang paling utama Allah akan menciptakan Nabi. Jadi Nabi Muhammad sangat mulia di mata Allah. Tidak sekali-kali Allah menciptakan langit, bumi, air, binatang, semualah manusia. Karena satu tujuannya akan menciptakan Nabi. Laulaka ma khalaqatul aflaq.
Muhammad, kalau tidak karena kamu, sekali lagi, kalau tidak karena kamu, laulak, saya tidak akan menciptakan apa-apa. Saya ciptakan apa-apa ini karena untuk kamu. Jadi kita ini wujud saja, kita ini ada ini juga karena syafaatnya Rasul. Kita ada itu loh. Binatang ada, ayam ada, kambing ada, kita ada karena Allah menciptakan Rasulullah. Tujuannya. Jadi yang bikin kamu bukan ayah ibu, bukan. Dikira yang bikin kamu ayah. Maka mentaati ayah, mentaati guru, tidak boleh mengalahkan mentaati Rasul. Nomor 1 kita taat kepada Allah. Nomor 2 kita taat kepada Rasulullah. Nomor 3, nomor 4, nomor 6 taat pada orang tua, taat pada guru, taat pada ustadz, pada organisasi, partai, pada negara. Itu setelah taat kita kepada Allah dan kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasulullah. Mutlak. Apa namanya? Tidak bisa ditawar. Kamu harus taat pada Allah dan harus taat pada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, dan kamu harus taat kepada pemerintah dengan syarat tidak mutlak. Tidak dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau pemerintah jelek jangan taatin, pemerintah jelek taati. Tetapi kalau taat pada Allah dan kepada Rasulullah namanya mutlak. Taat kepada pemerintah namanya muqayyad. Apa namanya? Wa alihi, dan kepada para keluarganya Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah itu mari kita doakan terus. Para habib, para sayyid. Tapi habib yang beneran. Nanti ada, kalau ada orang hitam hidung mancung habib. Itu kan jual minyak wangi, itu makjun. Jadam. Orang Arab itu yang kebanyakan datang ke sini, yang kebanyakan dari Hadramaut, dari Yaman datang ke sini. Sedikit ada yang dari Mesir, itu Syihab, turun dari Mesir. Ada Al-Mukhdar, itu dari Mesir. Kalau Al-Haddad, As-Saggaf, apa lagi? Al-Habsyi, Al-Attas, semua dari Yaman. Semua dari Hadiyah, semua dari Hadramaut. Al-Hamid dari Syria. Al-Hamid dari Syria, dari Damaskus. Al-Hamid, tapi sedikit. Al-Mukhdar juga sedikit. Yang paling banyak itu. Wasahbi, dan kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Yang namanya sahabat itu orang yang jumpa dengan Rasulullah dan beriman. Kalau jumpa tapi musuhnya sahabat bukan? Ya jumpa dengan Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, tapi musuhnya sahabat bukan? Ada lagi orang beriman kepada Rasulullah tapi nggak jumpa, ya bukan sahabat. Jumpa dan beriman. Hadza mashtaddat ilai hajatur raghibin. Ini adalah sesuatu hajat yang sangat. Hajatnya siapa? Hanya orang-orang yang mencintai fi takmilati tafsir Qur'an Karim, di dalam menyempurnakan tafsir Quran. Alladzi allafahul imamul allamah, yang dikarang oleh imam yang sangat alim. Kalau al-allamah sangat, kalau al-alim alim gitu aja. Kalau al-allamah apa? Sangat alim. Al-muhaqqiq, yang sangat jeli, teliti, tahqiq. Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi yang ngarang ini namanya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. Mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Wa tatmimu ma fatah, menyempurnakan apa yang lewat, apa yang lewat, apa yang ketinggalan dia.
Apa yang ketiga? Wa huwa min awwali suratil Baqarah ila akhir Isra, yaitu dari awalnya surat Baqarah sampai akhirnya surat Isra. Itu tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Kemudian wafat, belum sampai khatam. Maka Jalaluddin Asyuti meneruskan dari awal surat Kahfi ya. Dari awal surat Kahfi sampai An-Nas. Dari Baqarah sampai akhir Isra Jalaluddin Al-Mahalli. Dari Al-Kahfi sampai An-Nas Jalaluddin Asyuti. Bitatimmatin ala namtih min dzikri ma yafhamu bi kalamullah. Dengan kesempurnaan persis seperti apa? Nama itu apa? Potongan model. Seperti model tafsirnya Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Imam Suyuti menafsiri menindaklanjuti tafsirnya Imam Mahalli yang belum selesai, tapi caranya persis, metodenya persis, uslubnya jadi ini karangannya dua orang, tapi nggak terasa bahwa dua orang, karena yang menuliskan Imam Suyuti pinter, beliau niru atau mengikuti metodenya Imam Al-Mahalli, sehingga kelihatannya Imam tafsir ini orang satu yang ngarang kelihatannya. Min dzikri ma yafhamu bi kalamullah, yaitu menjelaskan apa yang bisa dipahami kalamullah, wa i'timad ala arjahil ahwal, dan berdasarkan qaul pendapat yang paling unggul, wa i'rab ma yahtaju ilaih, dan memberikan penjelasan i'rab sesuai dengan kebutuhan, wa tanbihun al qiraat, dan memberi perhatian kepada beberapa qiraat al-mukhtalifati yang bermacam-macam, al-masyhurati yang sudah terkenal, ala wajhin latif, dengan cara yang halus, wa ta'birin wajiz, dengan redaksi yang ringkas, cara nafsirkannya begitu, wa tarkit tatwil, menjauhi panjang apa? Menjauhi benar? Apa? Meninggalkan panjang berkepanjangan. Jadi cara nafsirnya pendek saja, tidak panjang. Bidzikri aqwalin ghair mardiyah, seperti menjelaskan beberapa qaul yang tidak diridhoi. Enggak saya terangkan, nanti panjang nanti. Wa ari bi mahaliha kutubul arabiyah, dan beberapa Arab yang ada di mahal yang ada di kitab lughat Arabiyah, enggak saya terangkan di sini. Sekedar Arabnya saya jelaskan. Kalau mau luas susana di buku lughat, di kitab lughat, bukan di sini. Wallahi nas'alu naf'abih, kepada Allah saya mohon mudah-mudahan kitab ini bermanfaat fid dunya wa ahsana jazaa alaih, dan Allah memberikan balasan yang baik fil uqba, dalam akibat nanti, bimannihi wa karamihi, dengan pemberian dan anugerahnya.